Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Heni Saraswati MM. Pembahasan materi kali ini yaitu mengenai perbankan internasional yang akan disampaikan oleh kelompok 9. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Tri Utami Handayani dengan NIM 181420119. Afwah, NIM 18141420117. Nama saya Suci Rahma dengan NIM 181420116. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian perbankan internasional. Perbankan internasional merupakan lembaga perantara utama di pusat keuangan pertumbuhan bisnis internasional sejak akhir Perang Dunia II, yang telah sejalan dengan pertumbuhan pusat keuangan terbesar di dunia yang terkonsentrasi pada beberapa kota, yaitu London, Tokyo, dan New York. Lembaga keuangan internasional ini didirikan untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional ini dapat bersifat lunak, yang berarti dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya yang relatif panjang. Kemudian, bantuan internasional ini juga dilakukan dengan tujuan komersil, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis transaksi pada pusat keuangan internasional. Yang pertama, menyediakan dana bagi pelanggan domestik, di mana perbankan internasional merupakan lembaga keuangan yang berperan klasik menjembatani antara investor dengan peminjam. Transaksi kedua yaitu melayani pasar internasional, di mana dana domestik disalurkan kepada langganan di luar negeri atau dana dari luar negeri disalurkan untuk langganan domestik. Dan yang ketiga yaitu melayani pasar offshore, di mana dana luar negeri disalurkan untuk langganan luar negeri. Materi selanjutnya yaitu ciri utama dari bank internasional. Nah, menurut Johnson, ciri utama bank internasional itu ada 3. Yang pertama, melayani transaksi dengan klien domestik yang transaksinya didenominasi dalam valuta asing. Ciri yang kedua, melayani transaksi dengan klien asing yang transaksinya didenominasi dalam valuta asing maupun mata uang domestik. Kemudian ciri yang ketiga, melayani transaksi dengan klien domestik yang transaksinya didenominasi dalam mata uang asing, tetapi dicatat atau dibukukan di negara lain. Materi selanjutnya yaitu strategi internasional perbankan. Nah, strategi yang dilakukan dalam perbankan internasional pada umumnya bersifat evolusioner. Menurut Gidi pada tahun 1980, tahap evolusi perbankan internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, arm's length international banking, yang kedua offshore banking, dan yang ketiga host country banking. Yang pertama, arm's length international banking, maksudnya yaitu perpanjangan tangan dari jaringan perbankan internasional terjadi apabila bank domestik meneruskan misi perbankan internasional dari negara asalnya, yaitu menerima deposito dalam falas dan menyalurkan pinjaman internasional. Nah, langganannya itu seperti importir, eksportir, turis, dan bank asing. Kemudian yang kedua yaitu offshore banking, di mana bank menerima deposito, menyalurkan pinjaman, dan menanam investasi dalam euro currency. Contohnya seperti bank di Bahama atau Pulau Cayman.
Bank ini aktif melakukan pembelian dan penyaluran dana jangka pendek. Kemudian yang ketiga yaitu host country banking, di mana bank menawarkan segala jasa pelayanan di negara lain, yaitu lewat cabang dari bank induknya. Bank ini bersaing dengan bank lokal dalam menarik deposito dan menyalurkan kredit dalam mata uang lokal di suatu negara. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perbankan internasional. Yang pertama, bank koresponden atau koresponden bank adalah bank yang berlokasi di negara lain dan memberikan jasa kepada bank lain secara koresponden, yaitu lewat faks, teleks, surat, dan lain-lain. Bagi kalangan bisnis, manfaat utama menggunakan bank domestik yang banyak hubungan koresponden adalah mampu menangani masalah finansial di berbagai negara tersebut. Yang kedua, kantor perwakilan adalah kantor kecil yang dibuka untuk memberikan jasa konsultasi kepada bank, langganan, serta bank koresponden. Tujuan adanya kantor perwakilan untuk membantu langganan bank induk apabila mereka melakukan bisnis di negara tersebut atau negara lain. Kantor ini juga sebagai pemberi pinjaman luar negeri yang mampu melakukan negosiasi berbagai transaksi bisnis. Namun, kantor perwakilan tidak punya wewenang untuk mendapatkan dan mentransfer deposito dan tidak melayani jasa operasi seperti bank lokal. Yang ketiga, kantor cabang di luar negeri merupakan bagian operasi dari bank induk dengan dukungan sumber daya sepenuhnya dari bank induk. Bank semacam ini dikenakan dua peraturan, di mana bank induk dan di mana cabang bank berada. Manfaat menggunakan cabang bank bagi kalangan bisnis adalah bank ini akan melakukan semua jasa perbankan di bawah nama dan kewajiban hukum dari bank induknya. Selanjutnya, banking subsidiaries merupakan bank yang terpisah namun dimiliki seluruh atau sebagian besar sahamnya oleh bank induk asing. Bank ini harus tunduk dengan semua aturan di mana bank tersebut berada. Yang terakhir, bank afiliasi adalah bank yang secara lokal terpisah dan dimiliki sebagian, namun tidak selalu dikontrol oleh bank asing. Keuntungan utama bank ini adalah hubungan patungan antara berbagai kewarganegaraan. Perbandingan pelayanan bank internasional. Beberapa perbedaan yang perlu dicatat. Yang pertama, sistem transfer giro. Jaringan transfer uang yang biasanya dijalankan oleh kantor pos yang ditunjukkan untuk mempermudah transfer. Rekening giro tidak mendapatkan bunga. Yang kedua, menghitung biaya bunga. Biaya bunga lokal dapat dihitung dalam berbagai cara. Peminjaman hanya membayar bunga atas dana yang digunakan. Yang ketiga, jasa-jasa yang ditawarkan. Bank yang beroperasi secara global melayani berbagai macam jasa sebagaimana bank lokal. Materi terakhir yaitu resiko pinjaman internasional. Memperkirakan resiko pinjaman internasional biasanya lebih kompleks dibandingkan pinjaman dalam negeri, terutama karena perbankan internasional dilakukan dalam lingkungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda. Resiko yang dihadapi oleh pinjaman internasional dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, resiko komersial, berkaitan dengan kemungkinan perkiraan bahwa langganan internasional tidak mampu membayar utang-utangnya karena alasan bisnis. Yang kedua, resiko negara. Resiko negara yang menunjukkan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di suatu negara akan mempengaruhi kemampuan perusahaan atau pemerintah yang menjadi langganan bank dalam melunasi pinjamannya. Resiko negara dibedakan menjadi dua, yang pertama, sovereign atau political risk, muncul karena negara yang bersangkutan menggunakan kekuasaannya untuk
mengemplang utang atau melarang perusahaan melunasi utangnya. Yang kedua, forex currency muncul karena terjadi perubahan yang tidak diharapkan dalam kurs fals yang pada gilirannya mengubah nilai pembayaran bunga dan pinjaman oleh pinjaman internasional. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 9 mengenai perbankan internasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.